Mas, kalau saya nggak keberatan, Mas. Saya cuma kasihan sama Mbak Devi. Setahu saya, Mbak Devi ini direktur di suatu perusahaan. Sedangkan teman dekatnya sales. Iya bener Mas. Seharusnya kamu itu sadar diri Mas. Kamu ini dekat sama siapa? Seorang direktur, Mbak Devi yang cantik. Mas Tri mana ya? Katanya mau ketemu jam sekarang. Ini udah jam berapa? Ah iya, ini udah jam 4. Mana Mas Tri kok nggak datang? Aku tunggu sini aja dulu deh. Ya udah deh, aku telepon aja. Halo, assalamualaikum Mas Tri. Mas ada di mana? Oh, ya udah deh. Ya enggak sih, aku sudah nungguin soalnya. Aku di depan rumah ya. Iya sesuai Sherlock yang aku kasih ke Mas. Iya dah, iya. Hati-hati ya Mas. Bye. Ada aja Mas Tri yang bensinnya habis. Ya udahlah. Mas Tri. Maaf ya Dev, aku barusan kehabisan bensin. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, soalnya kan aku kerjanya sales Dev, muter-muter lah. Bensinku moro-moro habis. Iya, nggak apa-apa. Sudah duduk sini Mas. Oh iya, permisi ya. Iya. Oh iya, Mas Tri, ini kerjanya sales apa? Ya, aku sales makanan ringan Dev, sama rokok-rokok. Biasalah nganter ke toko-toko gitu. Oh gitu, aku kira Mas Tri pertamanya kerjanya paket, soalnya di DP-nya kan pakai kayak gini, kayak pengantar paket. Ya enggak lah Dev, aku sales makanan, yang nganter ke toko-toko gitu. Tapi setiap harinya pasti ada yang beli Mas? Ya kadang ada yang beli, kadang sepi Dev. Ya kan gitulah Dev, resiko jadi sales Dev. Iya, kadang kan masih ada barangnya di tokonya ya. Kalau kamu sendiri, sekarang sibuk ngapain? Aku sibuk kerja sih Mas. Alhamdulillah aku pimpinan perusahaan. Hebat ya, padahal di usia muda kamu sudah jadi pimpinan perusahaan. Ya Alhamdulillah Mas, ya udah rezekinya mungkin. Iya Dev. Oh iya Dev, ini rumah kamu sendiri atau gimana? Kalau ini kebetulan rumah dinas Mas. Rumah dinas ya? Ya aku pinginnya punya rumah sendiri tapi masih nabung. Kalau rumah sendiri, kalau boleh tahu di mana? Aku aslinya luar kota Mas. Oh. Cuma Bondowoso tapi. Oh jadi kamu dipindah tugas ke kantor daerah sini? Terus kebetulan ada rumah dinas yang kosong ya aku tempatin Mas. Ya pinginnya sih mau buat rumah juga, cuman ya nabung lah. Iyalah. Kalau Mas Tri gimana? Rumahnya di mana Mas? Ya kalau Mas sih rumahnya daerah pesisir. Oh daerah pesisir, berarti ikan laut murah dong di sana? Ya nggak murah-murah banget sih Dev. Soalnya sekarang kan ikan laut susah Dev nangkepnya Dev. Oh iya. Belum musimnya lah. Angin lagi ya Mas. Kebetulan aku suka Mas ikan bakar. Nah iya Dev, apalagi daerah pesisir kan banyak ikan bakar yang jual atau itu. Iya, Mas kapan-kapan ajak aku dong ke sana. Iya, kapan-kapan nanti kalau aku cuti kerja, nanti aku ajak kamu ke daerah rumahku. Serius ya Mas, soalnya Iya. aku paling seneng ikan bakar. Terus daerahku kan di Bondowoso nggak ada pantai sama sekali, jadi kalau sudah kesini pasti makannya ikan bakar. Oh iya, kalau daerah Bondowoso nggak ada pantai ya? Nggak ada, apa adanya tape. Oh iya, terkenal tape kalau Bondowoso. Iya Ya Mas. kapan-kapan dah, kalau aku ada waktu, aku ajak kamu. Iya Mas Tri, siap-siap. Oh iya Mas Tri, kita bertamu di dalam aja ya, nggak enak aku ada tamu, masa aku temuinnya di depan gini? Ya gak apa-apa Dev, di sini aja. Lagian aku di sini cuma sebentar kok. Bentar lagi aku juga lanjut kerja, nawarin produk-produkku ke kios-kios. Oh gitu Mas. Oh ya udah deh Mas kalau kayak gitu nggak apa-apa. Iya Dev. Oh iya Mas Tri aku buatin minuman ya. Ya walaupun Mas di depan masa nggak aku kasih minuman. Ya gak usah Dev, gak usah repot-repot. Bentar lagi Mas juga pergi kok. Mbak Devi? Oh iya Mas Agung. Tunggu ya Mas Tri. Iya Pak. Mbak Devi ngapain di sini? Oh nggak ada Mas Agung, ini lagi sama temen deket. Oh, nerima paket? Enggak Mas Agung, ini temen deket saya. Hah? Teman deket, Mbak? Nggak salah dengar aku, Mbak?
Enggak kok Mas Agung, Mas Tri ini memang teman dekat saya. Emangnya kenapa ya Mas Agung? Ya kok masih nanya sih Mbak Devi? Masa nggak pilih-pilih? Masa temenan sama sales? Loh, ya memang saya nggak usah pilih-pilih Mas, namanya juga temenan. Lagian yang penting orangnya baik, saya mah nggak apa-apa. Mbak, gak habis pikir ya, Mbak. Cewek secantik Mbak, seleranya rendahan kayak gini, Mbak. Mas, kalau ngomong dijaga ya, siapa bilang rendahan? Hanya karena pekerjaannya sales. Ya udahlah Mas, lagian yang penting dia kerja. Kalau dia minta-minta baru itu malu, rendahan. Mbak Devi, temanku ini ngomong kayak gitu bener. Soalnya apa? Mbak itu pekerja kantoran, cantik. Masa teman sama sales kayak gini? Gak pantas Mbak Devi. Itu kan cuma kata Mas Agung. Kalau saya sih mau sama siapa aja juga saya mau. Yang penting dianya baik, karena saya sudah bilang. Lagian ya Mas Agung, saya kan gak ada urusannya nih sama Mas Agung. Jadi Mas Agung gak usah lah ikut-ikut masalah pribadi saya. Bukannya mau ikut-ikut masalah pribadinya Mbak Devi. Karena gini Mbak Devi tadi menyampaikan bahwasannya orang ini teman dekatnya Mbak Devi. Nah, sekarang Mbak, kalau semisal Mas ini jadi pasangan Mbak Devi, mau jadi apa? Mau cari biaya hidup gimana? Gak cukup Mbak dari kerja sales untuk mencukupi kehidupan. Mas, saya ini kerja. Ya saya nggak mungkin lah minta-minta sama laki-laki, lagian malu. Masa laki-lakinya mau bergantung sama wanita? Mas, sadar diri lah kalau pilih cewek. Lagian kenapa Mas? Mbak Devinya aja gak keberatan, kok Mas yang keberatan? Mas, kalau saya nggak keberatan Mas. Saya cuma kasihan sama Mbak Devi. Setahu saya, Mbak Devi ini direktur di suatu perusahaan. Sedangkan teman dekatnya sales. Iya bener Mas. Seharusnya kamu itu sadar diri Mas. Kamu ini dekat sama siapa? Seorang direktur, Mbak Devi yang cantik. Kamu seorang sales. Gak pantas Mas deketin Mbak Devi. Apa-apaan sih kalian? Udahlah, ini kan terserah saya mau sama siapa aja. Lagian ya, nggak ada urusannya sama kalian. Jadi kalian nggak boleh dong menghina-menghina gitu. Lagian Mas ini juga nggak kenal kan sama kalian? Iya Mbak, Mas ini memang nggak kenal sama kita. Kita ini di sini Mbak, tugasnya menyadarkan Mbak Devi. Ayolah sadar Mbak, dia itu sales Mbak. Gak sebanding dengan Mbak Devi yang kerjanya itu sebagai direktur. Mbak ini cocoknya sama Agung Mbak, sama-sama pekerja kantoran. Ya meskipun jabatannya di bawah Mbak, tapi Agung punya reputasi baik di kantornya. Iya bener Mbak Devi, mendingan sama aku daripada sama dia. Iya aku tahu sih, ujung-ujungnya kamu pasti promoin teman kamu. Tapi gak usah ya, kamu tugasnya menyadarkan aku. Lagi kamu siapa? Keluarga bukan, teman bukan. Ya bukannya aku mau seperti itu Mbak, bukannya aku sok menggurui ya Mbak. Tapi ini aku bicara sesuai fakta Mbak. Sebaiknya Mbak Devi ini memilih pasangan yang bobotnya lebih tinggi daripada sales seperti ini Mbak. Kalian kalau ngomong dijaga ya. Kalian nggak tahu sakit hatinya dia, kalian dari tadi ngomong kayak gitu. Gini loh, kalian ini bukan siapa-siapa, kolega bukan, temen juga bukan. Udahlah, kamu kalau ujung-ujungnya cuma promoin temenmu ini, mending kamu promo ke wanita lain deh. Kalau aku sudah sayang sama temen dekatku, jadi nggak mungkin lah perasaanku berubah. Iya Mbak Devi, tapi Mbak Devi harus berpikir beribu-ribu kali Mbak. Masa iya teman dekatnya seperti ini? Iya bener Mbak Devi, mendingan sama aku. Mbak Devi kan tahu sendiri, mulai dulu aku suka sama Mbak Devi. Iya Mas Agung, aku tahu Mas Agung dari dulu memang suka sama aku. Cuman kan Mas Agung juga tahu kalau aku memang nggak bisa nerima Mas Agung, nggak bisa nerima lebih karena aku memang nggak ada rasa sama Mas Agung. Iya Kak, daripada kamu sama cowok ini Mbak Devi, kan mending sama aku Mbak Devi. Loh, namanya perasaan itu memang nggak bisa dipaksa Mas Agung. Ya gimana ya, aku berarti sayangnya nyamannya sama Mas Tri. Mbak Devi, apa sih spesialnya cowok ini? Gak ada yang spesial. Spesial? Daripada aku pekerja kantoran Mbak Devi. Spesial, dia tuh spesial banget. Dia tuh baik, perhatian, nggak suka marah-marah kayak Mas Agung. Mbak, spesial Mbak. Dari tadi dia diem loh Mbak. Mungkin dia di hadapan kita malu, ya Gung? Ya pasti malu lah Nang. Kerjaan dia loh coba apa? Sales Mbak. Kamu tahu nggak, diem itu apa? Diem itu emas. Dari gini dia bisa kelihatan kan kalau dia tipe kalau orangnya seperti apa? Kelas, nggak kayak kalian, nyinyir aja. Mbak, kalau diemnya sales Mbak, gak ada apa-apanya sama kita yang bekerja kantoran Mbak. Bukan emas itu Mbak, mungkin tembaga. Udahlah, kalian kan kerja lagian kerja di perusahaan orang, bukan punya sendiri. Udahlah sama, dia juga usaha kok, yang penting. Ya kamu jangan belain cowok ini terus lah Mbak Devi. Loh, gimana aku nggak mau bela? Dia teman dekatku. Kalau kamu ya jadian atau pacaran sama Mas ini,
kamu bakalan sengsara hidupnya Mbak Devi. Tahu dari mana Mas Agung kalau hidupku sama Mas Tri bakal sengsara? Udahlah Mas Agung, terima dengan lapang dada kalau aku memang nggak bisa sama Mas Agung. Nggak usah sampai menghina-menghina orang gitu. Gini loh Mbak Devi, bukannya aku ini mau menghina Mas ini. Aku ngomong ini sesuai fakta. Kalau Mbak Devi pacaran sama Mas ini, gak kira bahagia. Soalnya apa? Sales ini gajinya berapa Mbak Devi? Sedangkan Mbak Devi ini direktur. Udahlah, jangan deket sama Mas ini. Sudahlah Mas, kalau emang Devi gak mau sama Mas, gak usah dipaksain Mas. Mending Mas pergi aja dari sini daripada Mas menghina saya terus. Jangan sembarangan ya, musir aku ya. Di sini daerah perumahan aku Mas. Aku tinggal di sini, kamu ini di sini. Lah, saya kan pergi. Kan saya ada kepentingan Mas sama Devi. Mas itu moro-moro datang ke sini terus menghina saya. Apa itu pantas Mas? Ya pantes lah. Kamu aja gak sadar diri yang dikit-dikitin siapa? Selamat siang Mas, Mbak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Oh iya. Ada apa ya Pak? Kok Bapak ke rumah saya? Maaf sebelumnya ya Mbak, saya ada perlu sama Mas Tri. Lah, ada perlu apa ya Pak? Gini Mas, saya ini dapat perintah dari bapaknya sampean. Loh, perintah apa Pak? Saya suruh jemput sampean karena bapaknya sampean tuh sekarang ada tugas mendadak keluar kota. Jadi sebelum berangkat, bapaknya sampean tuh pengen ketemu sama Mas dulu. Oh, ya udah Pak, kalau begitu Pak, bentar lagi saya pulang Pak. Oh iya, tapi Bapak kok tahu kalau saya ada di sini? Iya Mas, saya dikasih tahu Mas Dani. Tadi saya ke sana samperin Mas, ternyata katanya Mas Dani Mas itu keluar bawa sepeda motornya Mas Dani. Oh, jadi kalian tahu saya di sini dikasih tahu Dani? Iya bener Mas. Oh iya Pak, maaf ya Pak sebelumnya. Emangnya Mas Tri ini anak siapa ya Pak? Oh, Mas Tri ini anaknya komandan saya Mbak, Jenderal Karyono Mbak. Hah? Kalau anak jenderal masa jadi sales Pak? Loh, iya Mas Tri kok jadi sales? Iya Pak. Jadi gini Dev, ceritanya Dev. Aku sebenarnya bukan sales Dev. Aku sebenarnya seorang anak tentara Dev. Jadi aku ngelakuin kayak gini, aku cuma nyamar Dev. Nyamar? Maksud Mas Tri apa? Ya aku pengen tahu aja Dev. Kamu itu suka aku karena aku pekerja sales atau anak jenderal? Ternyata kamu, meskipun aku kerja sales, kamu tetap suka sama aku. Ya tapi kan Mas Tri gak harus gitu juga. Mas Tri kira aku perempuan apaan? Ya enggak Dev, aku cuma pengen cari wanita yang benar-benar tulus mencintai aku Dev. Oh gitu ya? Iya Dev, aku minta maaf ya. Aku gak bermaksud apa-apa kok. Aku cuma gak kepengen dapet cewek yang kayak sebelum-sebelumnya. Mereka mau ke aku karena aku anak jenderal. Iya Mas Tri, nggak apa-apa kok. Iya Dev, sekali lagi aku minta maaf ya. Mas, kalau gitu saya minta maaf ya Mas. Saya merendahkan Mas tadi. Iya Mas, tapi ingat Mas, Mas jangan pernah merendahkan orang. Apalagi orang yang Mas rendahkan belum Mas kenal. Iya Mas, saya janji Mas gak kayak gitu lagi. Iya Mas. Saya juga minta maaf ya Mas. Iya Mas. Ya udah, mending Mas berdua pergi aja dari sini. Iya Mas. Mari Mbak Devi. Oh iya Mas, ini gimana Mas? Mas mau ikut saya atau gimana? Ya udah Pak, nanti saya pulang sendiri. Bapak bisa pulang duluan. Oh ya udah Mas, secepatnya Mas. Soalnya Siap, saya Pak. takut dimarahi bapaknya sampean Mas. Iya Pak. Mari Pak. Iya, iya Pak. Dev, sekali lagi aku minta maaf ya. Aku gak bermaksud kok kayak gitu. Tapi kamu kan tahu tujuan aku kayak gitu. Iya Mas Tri, nggak apa-apa kok. Tapi lain kali Mas Tri nggak usah bohong-bohong lagi ya sama aku. Iya. Ya udah, aku pulang dulu ya. Kamu kan tahu barusan aku disuruh pulang karena bapakku ada tugas. Oh iya, nggak apa-apa kok Mas Tri. Ya, lain kali aku main lagi ke sini ya. Sungguhan ya, ditunggu Iya. ya. Ya, ya udah aku pulang ya. Iya, hati-hati nanti WA ya. Iya.